Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, yang pertama, pertanyaan random seperti biasa. Saya yatim piatu dari kecil, bagaimana cara berdamai dengan hidup dalam kondisi itu? Lah, kamu ini Islam kan? Wallahu a'lam, kayaknya Islam deh. Kalau Islam cari sejarah Rasulullah dong. Rasulullah tuh di dalam kandungan ayahnya meninggal. Begitu lahir, Islam. begitu lahir di usia 7 tahun kalau nggak salah. Apa usia berapa lupa? Meninggal ibunya, ya kan? Dijagalah sama kakeknya. Kakeknya sayang banget. Dari kakeknya dititipkan ke pamannya. Bayangin tuh, dioper-oper. Akhirnya dia tinggal sama pamannya, sangat menyayangi pamannya. Di situ dia membantu pamannya menggembala kambing. Jadi Rasulullah itu tidak berayah dan tidak beribu, tapi tidak cengeng. Ya. Dia fight, gitu ya. Berarti jawabannya jelas tuh. Yatim piatu dari kecil, bagaimana cara berdamai dengan hidup dalam kondisi seperti itu? Kesimpulannya, bersyukur. Tinggal iman ditebelin, karena awalannya sudah sama-sama Rasulullah. Iya dong, iya kan? Rasulullah kan yatim piatu. Iya. Keren kan Keren kan? kamu? Berarti anda yang yatim piatu sejak lahir itu sama-sama Rasulullah. Keren. Tinggal iman dibenerin, kesabaran dibenerin, jadi sisanya bener-bener. Tapi gini, mama mau gedein hati dia gitu ya. Paribasa nih, kita kalau punya bos di kantor, bosnya sayang sama kita kan happy banget ya. Kerja semangat, apa-apa semangat, merasa di nomor satukan sama bos gitu ya. Nah ini bos-bos kamu tuh Allah. Bos, rajanya bos gitu. Bos aja ada turun tahtanya. Kalau dia tua dia diganti pensiun, kalau dia mati ya sudah diganti juga gitu ya. Tapi kalau Allah kan tidak pernah ada digantinya Allah. Allah tuh raja yang tidak pernah turun tahta. Ya. Nah itu kamu itu dijaga oleh Allah dari mulai tidur sampai melek, sampai tidur, sampai melek, sampai tidur, sampai melek, sampai tidur beneran nggak bangun-bangun. Nah jadi jangan kecil hati. Kita punya Allah. Allah tuh kalau bicara duit bang, konglomerat yang nggak pernah bangkrut tuh Allah. Konglomerat yang tidak pernah bangkrut adalah Allah yang maha menjamin, ya. Tapi setiap manusia punya takaran bang. Kayak gini, hari ini gue nyantai kok bisa dapat 1 juta ya gitu. Nyantai benar. Besok gue mau pakai koprol nih cari duitnya biar dapatnya 10 juta. Kata Allah besok mah lu cuma dapat 100.000. Jadi dia udah koprol babak belur cuma 100.000. Kalau bicaranya kerja keras bisa mendatangkan uang banyak, apa kabarnya tukang bangunan? Keras banget tuh. Di bawah terik matahari. Jadi yang namanya rezeki, kalau dia kalau kita bicara tentang rezeki, Allah yang mengatur rezeki, ya kan? Nah, ada takaran abang secangkir, takaran mama segayung, gitu ya. Tiba-tiba abang dapetnya seember, dituang di cangkir, tumpah nggak? Tumpah. Tapi rezeki abang halal, tumpahnya ke pesantren, ke orang tua, ke bini dulu pertama, pokoknya menafkahi anak dan istri kan wajib menafkahi itu ya. Terus memberikan kebahagiaan hadiah untuk orang tua, ke saudara, ke mertua, nggak boleh lupa tuh membahagiakan. Jadi tumpahnya tuh ke jalan yang benar. Tapi kalau rizki yang dicari bukan rizki yang halal, tumpahnya dugem, clubbing apa gimana, ya banyak hal yang kemaksiatan itu karena dapat duitnya dari hal yang tidak baik gitu. Jadi nah kalau bicara yatim piatu mama jadi ingat ya, ada cerita dulu Rasulullah waktu lebaran lagi jalan. Ini penting buat dia nih, dengerin ya. Ini betul terjadi gitu ya. Rasulullah lagi jalan, biasa kan kunjungan kalau lebaran nih. Tiba-tiba Rasulullah ketemu anak-anak kecil lagi, wah ketawaan happy, anak kan kalau lebaran happy ya, masing-masing dia pegang gula-gula di tangannya gitu ya. Rasulullah menyapa mereka karena Rasulullah suka anak kecil. Tapi ekor mata dia kayak melihat ada yang bayangan di ekor mata dia. Begitu dia nengok, ada 2 anak di balik batu. Rasulullah nengok, dia masuk serut. Ngumpat. Ngintip. Rupanya itu anak nontonin anak-anak yang lagi pada main. Dia nontonin, ngerti? Gak turun, gak ikut main.
Terus Rasulullah coba lagi, dia sembunyi lagi, didatengin sama Rasulullah. Di balik batu duaan, kakak adik rupanya. Dia bilang, kenapa kamu di sini? Ayo turun, turun, main dengan teman-temanmu. Nggak mau, dia bilang. Kenapa nggak mau? Ayo, ayo, dipaksa sama Rasulullah. Aku nggak mau, itu karena aku nggak punya baju yang bagus, gitu kan? Oh katanya, kamu anak siapa? Si Fulan. Udah mana? Ayahmu di mana? Sudah nggak ada. Ibumu sudah nggak ada. Dibawa sama Rasulullah, dua-duanya digendong sama Rasulullah. Ya, sampai anak-anak, sampai anak-anak yang lagi rame bermain itu ngelihat Rasulullah turun dari bukit gendong itu dua anak. Kok gitu kan bangga apa iri lah tiba-tiba. Jelas lah ya. Ayo digendong Rasulullah. Diikutilah mereka. Datang ke rumah Fatimah. Fatimah, keluar, ada tamu istimewa, kata Rasulullah. Apa yang kau punya? Katanya gitu. Oh, aku punya apa? Paling apa, beren kurma, apa-apa gitu ya. Aku minta 2 baju Hasan Hussein buat dia. Baru ini mama memvisualisasikan sendiri. Jadi selama nunggu itu baju yang Fatimah keluarkan, mereka bercengkerama. Iya, bersenda gurau di luar pintu itu anak-anak pada ngeliatin gitu. Ya, Bang. Tapi nggak berani masuk. Iya. Ditunggu Fatimah nggak keluar-keluar. Fatimah gitu kan. Rupanya Sayyidati Fatimah lagi bingung. Karena Hasan Hussein cuma punya baju 2 pasang. Iya. Itu ceritanya, kalau koreksi kalau salah. Jadi yang dipakai sama yang dicuci. Sama yang udah beres dicuci nih buat nanti ganti. Akhirnya Rasulullah kok lama amat gitu. Aku bingung Abi karena Hasan sama Hussein nggak punya lagi baju. Gitu. Mohon maaf ya kalau salah, ini aku dapat cerita. Nah habis itu keluarkan kata Rasulullah. Nanti buat Hasan Hussein ada. Keluarin didandanin sama Rasulullah, nih anak 2 nih, kakak adik nih, laki-laki juga kan. Beres begitu, dibawa keluar, dikasih makanan, dia udah megang makanan, dia happy, dia udah keren, dia keluar. Dia keluar dirubung sama teman-temannya kan, dirubung sama teman-temannya, ditanya, kata teman-temannya gini, hei katanya, kok kamu bisa sih sampai digendong gitu sama Rasulullah gitu kan? Iya katanya, Rasulullah, setelah Rasulullah tahu aku adalah yatim piatu, lalu dia memeluk kami dan menggendong kami dibawa ke rumah Sayyidati Fatimah, terus kami ya ini sekarang ini, dan serentak itu anak-anak ngomong apa coba? Andai kami yatim piatu. Andai kami yatim piatu. Gitu, Lur. Ya, jadi betapa istimewanya ternyata anak-anak yatim piatu, yatim. Kata Rasulullah, anak yatim piatu itu seperti ini sama aku bareng nanti di surga. Ya, pantaskan kamu di hadapan Allah supaya kamu bareng sama Rasulullah. Supaya dia bisa bareng di surga bareng sama Rasulullah, ya. Jangan kecil hati, jangan kecil hati. Seperti biasa sebelum menutup, kalau gue cuman pengen menyampaikan hidup cuman sehari, memperbaiki hari kemarin dan mempersiapkan hari esok. Kalau ada, lakukan yang terbaik hari ini. Karena bisa jadi hari ini hari terakhir. Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.